Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Saya Dimas Pratama dari SMP Negeri 1 Dolok Masihul. Saya Mika Arsita Sumarmata dari SD Negeri 10 6844. Saya Agus Saputra dari SMP Negeri 2 Bandar Kalipa. Di mana praktik kucing ini terdiri dari observer, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Dimas. Siang Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini Pak Dimas? Alhamdulillah baik. Kabar Pak Agus bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Pak Dimas. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak. Oke. Pada kucing kita hari ini, coach dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Dimas memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, dan juga bagaimana kucing tersebut merespon apa yang menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Pak Dimas adalah kompetensi apa yang akan Pak Dimas kembangkan dalam kegiatan kucing ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua Pak Dimas, kompetensi mana yang Pak Dimas kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian yang terakhir Pak Dimas, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses kucing kali ini? Saya ingin kucing saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Pak Dimas, demikian dulu ya praobservasinya kali ini. Silakan Pak Dimas melakukan kucing dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Mika. Selamat siang Pak Dimas. Ada apa Bu Mika? Kelihatannya sedang tidak bersemangat. Iya nih Pak, bolehkah saya minta waktu Bapak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak Dimas. Baik Bu Mika, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas yang saya berikan hanya 50%. Jadi menurut Bu Mika, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak Dimas. Menurut Bu Mika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Mika? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan juga saya terlalu dominan untuk berbicara Pak, dan bercerita. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Oh begitu. Menurut Bu Mika, apa yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran ini? Menurut saya Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu,
apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Menurut saya Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Pak. Sumber belajar itu bisa dari bentuk video di YouTube atau artikel blog ataupun tulisan ilmiah yang ada di internet. Nah, betul sekali, Ibu. Saya pikir Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan pasti membuat murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube ataupun di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Sehingga istilahnya Pak, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid tersebut tidak terkesan terpaksa untuk belajar Pak. Seperti itu Pak. Bagus sekali rencana ini. Mudah-mudahan berhasil, Bu ya. Amin Pak. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk diekspor ke materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Pak Dimas atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita di kelas. Amin. Amin. Selamat siang Pak Dimas. Siang, Pak Agus. Pak Dimas tadi sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Nika dengan baik. Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusinya. Oke. Selanjutnya Pak Dimas, menurut saya sebagai observasi Pak Dimas, tadi proses coaching Pak Dimas dan Bu Nika sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Dimas juga sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan kepada Bu Nika, sehingga Bu Nika bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak Dimas dari saya. Ini udah saya buat catatannya ini Pak Dimas ya kan? Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang kira-kira harus dikembangkan lagi ya berdasarkan hasil melakukan coaching tersebut Pak Dimas. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, tidak hanya kepada Bu Nika, mungkin kepada rekan-rekan lainnya. Oke. Jadi semoga kedepannya Pak Dimas ya dalam melakukan coaching dapat berjalan dengan baik dan membuat menimbulkan efek ataupun refleksi yang lebih baik lagi. Oke, demikian Pak Dimas ya. Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama Pak, saya juga ucap terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Selamat siang Bu Mika. Selamat siang Pak Dimas. Gimana kabarnya Bu Mika? Kabar saya baik Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik juga. Nah,
sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama, Pak, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee dan semoga berhasil. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Sama-sama. Siang Pak Agus, Selamat siang Bu Mika. bagaimana hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Syukur ya Pak, kita dalam keadaan sehat supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan lancar. Amin. Kita ada waktu 15 menit untuk ngobrol. Kita ngobrol santai saja Pak, relax saja, tidak usah punya beban. Iya Bu, terima kasih. Apa yang ingin Bapak ngobrolkan hari ini? Kelihatannya ada yang penting Pak. Ini Bu, yang ingin saya obrolkan tentang murid-murid saya di kelas 6. Kebetulan saya adalah wali kelas 6 Bu. Oh, Bapak wali kelas 6. Iya Bu, benar Bu. Belakangan ini saya perhatikan anak murid saya ada beberapa orang itu yang kurang sopan Bu. Sepertinya kurang menghargai saya sebagai wali kelas. Saya mencoba menanyakan mengapa mereka bersikap seperti itu kepada saya. Dan kebanyakan dari mereka itu menjawab ya saja. Bahwasannya awalnya saya memposisikan diri sebagai teman buat mereka karena saya berpikir posisi itu cocok, bisa dekat dengan mereka. Tetapi sekarang jadi begitu. Oh, jadi Bapak memposisikan diri Bapak sebagai teman untuk murid Bapak di kelas 6. Kemudian pada saat Bapak memposisikan diri Bapak dengan posisi kontrol teman itu, Bapak merasa mereka melanggar kurang sopan ya Pak? Iya Bu, Dan begitu. kurang menghargai Bapak ya Pak? Iya. Jadi apa tujuan Bapak mengajak saya ngobrol ya Pak? Jadi begini Bu, saya ingin menemukan bagaimana caranya agar murid saya bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelas. Oh, baiklah Pak Agus. Jadi Bapak ingin mendapatkan cara bagaimana agar anak-anak Bapak lebih bersikap sopan dan menghargai Bapak sebagai guru. Iya Bu, benar Bu. Sejauh ini menurut Bapak apa yang menyebabkan anak-anak bersikap tidak sopan dan tidak menghargai Bapak? Kalau menurut saya Bu, saya selama ini berusaha menjadi teman bagi mereka dengan tujuan agar mereka itu lebih dekat sama saya, kan begitu. Saya sih mau bersikap tegas tapi tidak bisa. Jadi agar mereka lebih dekat dengan Bapak ya, Bapak menjalankan posisi kontrol sebagai teman di sini. Dan akhirnya Bapak nggak bisa bersikap tegas. Benar Bu. Apa kendala yang Bapak hadapi sehingga Bapak tidak bisa bersikap tegas? Menurut saya Bu, mengapa saya belum bisa tegas terhadap anak-anak itu?
Karena saya melihat mental anak-anak saya di kelas 6 ini tidak kuat. Ketika tingkah mereka kelewatan dan saya bersikap tegas kepada mereka, malah anaknya ketakutan, Bu. Ada yang nangis dan besoknya tidak hadir lagi ke sekolah. Mungkin mereka terbiasa tidak bisa melihat saya marah dan menganggap saya teman. Jadi kendala Bapak yang harus Bapak hadapi seperti itu ya Pak, karena mental mereka belum kuat, sehingga ketika Bapak bersikap tegas mereka jadi ketakutan, ada yang menangis bahkan tidak mau sekolah lagi besoknya, malah akhirnya jadi masalah baru ya Pak. Iya, Bu, betul, Bu. Terus dari masalah yang Bapak jelaskan tadi, harapan Bapak untuk anak murid Bapak ini sebenarnya seperti apa ya Pak? Harapan saya, Bu, mereka bisa lebih menghargai saya sebagai wali kelas, sopan, dan mental mereka kuat. Ketika saya bertindak tegas, mereka bisa terima, Bu. Harapan Bapak mereka bisa lebih menghargai Bapak sebagai guru, sopan, dan punya mental yang kuat. Sejauh ini dari apa yang Bapak ceritakan, Bapak lakukan, dan Bapak rasakan, kalau kita nilai dari skala 1 sampai 10, kondisi Bapak pada saat ini ada pada level berapa ya Pak? Anggap bisa kita nilai. Begini, Bu, mungkin ya, Bu, kalau saya menilai diri saya sendiri, mungkin skala 1 sampai dengan 10, saya ada di skala 6, Bu. Karena saya merasa belum optimal menuntun seluruh murid-murid untuk memiliki karakter yang baik, yang sopan, bisa menghargai guru. Dan saya belum konsisten untuk menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, kemudian saya memposisikannya sebagai teman dan mereka jadi seenaknya. Pada saat saya posisikan diri saya sebagai penghukum, jadinya anak-anak itu akan ketakutan, menangis, dan akhirnya anak-anak itu tidak mau bersekolah. Baik Pak, Bapak saat ini merasa belum optimal menuntun anak-anak memiliki karakter yang kuat. Bapak juga merasa belum konsisten untuk menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, dan masih menerapkan posisi kontrol sebagai teman, dan juga sesekali sebagai penghukum. Sejauh ini apakah yang sudah Bapak lakukan atau apa yang Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan level yang 6 tadi mungkin menjadi level 8 ataupun 10 agar anak-anak sesuai dengan kriteria yang Bapak harapkan, yaitu bisa menghormati dan menghargai Bapak? Jadi Bu, gini, saat ini saya berharap itu tidak terlalu tinggi. Untuk pertama-tama mungkin saya bisa di level 8. Jadi di level 8 ya Pak, yang ingin Bapak capai untuk mewujudkan murid yang berperilaku sopan dan menghargai. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan posisi level 8 tadi? Yang akan saya lakukan, Bu, contohnya saya akan membimbing, memotivasi agar mereka selalu bisa bersikap positif, bisa menghargai guru, kemudian membuat dan menerapkan keyakinan keras yang sudah disepakati bersama. Dan saya akan berusaha untuk konsisten menerapkan posisi manajer dengan segitiga restribusi. Apalagi Pak, selain Bapak membimbing, motivasi, kemudian membuat dan menerapkan keyakinan keras, dan juga konsisten menerapkan kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restribusi, apa jadi apa lagi ya Pak? Saya akan melakukan kolaborasi dengan wali murid. Jadi agar bersama-sama memantau perilaku anak-anak. Baik Pak, jadi beberapa rencana yang sudah Bapak sampaikan, yaitu membimbing, memotivasi agar anak bersikap positif, kemudian menerapkan keyakinan kelas, menerapkan posisi kontrol manajer dengan segitiga restribusi, dan berkolaborasi dengan wali murid. Rencana mana yang mau Bapak lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini? Baik Bu, saya memprioritaskan itu adalah kegiatan keyakinan kelas dulu.
Sepertinya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, saya ingin konsisten melaksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Baik Pak, jadi dalam waktu dekat ini Bapak ingin konsisten menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer ya Pak? Iya. Kapan Bapak mulai menerapkannya? Besok, minggu depan, atau bulan depan Pak? Ibu, saya akan mencoba mulai besok, Bu. Saya akan mengubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer. Yang penting adalah konsistensinya. Baik, kalau begitu Pak, yang perlu saya garis bawahi dari rencana Bapak ini adalah konsistensi dari diri sendiri untuk mewujudkan rencananya yang sudah direncanakan, yaitu mulai besok Bapak akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Baik Bu, kalau tadi rencananya sudah, kemudian harapan juga sudah, identitas juga sudah, siapakah yang dapat membuat Bapak komitmen terhadap apa yang Bapak rencanakan tadi? Oke, baik Bu. Yang membantu saya agar bisa komitmen adalah murid-murid di kelas saya, Bu. Karena kan mereka yang langsung berkomunikasi dengan saya, melihat dan mengetahui rencana kerja saya. Jadi saya akan meminta anak-anak didik menjadi controlling dan juga komitmen bersama agar semua bisa terlaksana dengan baik. Ada lagi yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana Bapak ini? Mungkin rekan-rekan sejawat saya akan libatkan. Oke, baik Pak Agus. Berarti yang akan membantu Bapak mewujudkan rencana Bapak selain murid-murid di kelas Bapak sendiri, juga bukan dari rekan sejawat. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan masalah apa, kendala dan tantangan yang dihadapi apa. Harapan dan rencana juga sudah disampaikan. Sekarang saya mau tanya, perasaan Bapak bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega, bahagia, bisa bertukar pikiran dengan Ibu, bisa menemukan solusi untuk menentukan langkah apa yang akan saya jalani. Syukur ya Pak, mudah-mudahan semua rencana Bapak sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang Bapak harapkan agar anak-anak lebih sopan dan menghargai Bapak bisa terlaksana. Oke, kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari pembicaraan kita ini apa ya Pak? Yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita ini, saya dapat solusi terkait anak didik yang kurang sopan dan kurang menghargai guru, menemukan langkah untuk menjadi lebih baik, untuk murid untuk memiliki karakter yang lebih baik. Berarti tujuan yang Bapak inginkan dari obrolan kita ini sudah didapatkan ya Pak. Bapak mudah-mudahan terus menerapkan pimpinan kelas, akan konsisten menerapkan posisi kontrol manajer, dan mulai besok ya Pak, dan berkolaborasi juga dengan orang tua murid untuk mengawasi perilaku anak. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan Pak? Saya rasa cukup ini saja Bu. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, saya mohon ini dulu Pak, tetap jaga kesehatan, nanti kita akan ngobrol kembali. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak, bagaimana sikap anak-anak setelah Bapak melaksanakan rencana yang Bapak buat. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Yang Bu Mika, Selamat siang Pak Dimas. Mika tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Agus. Ya sudah Pak. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur perintah, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusinya. Baik Bu Mika, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Mika dan Pak Agus sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Mika
sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Agus, sehingga Pak Agus bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Pak, dengan cara lebih memahami alur cerita tersebut sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin Pak. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Mika. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Mika, gimana kabarnya? Sehat? Sehat juga Pak. Baik ya Pak. Sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Oke. Yang saya inginkan kan Bu, coaching saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak, demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Bapak Dimas. Oke Bu, terima kasih Bu. Siang Pak Dimas, apa kabar? Selamat siang Pak Agus. Alhamdulillah hari ini sehat. Hanya saja saya memiliki sebuah problem nih Pak. Iya Pak ya. Apa yang bisa saya bantu nih untuk Pak Dimas? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak. Tentu saja lah Pak Dimas, waktu saya kan banyak. Kebetulan nih saya sedang lagi santai, tidak bisa ngomong-ngomong. Apa yang bisa saya harapkan ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Pak Agus, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Emangnya ada masalah apa nih Pak? Jadi begini Pak, ada murid saya apabila mengikuti kegiatan pelajaran matematika tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa pusing menghadapinya. Oh gitu ya Pak ya. Oke, Pak Dimas, ada satu siswa yang kurang bersemangat dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Pak Dimas sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah Pak, saya sudah melakukan pendekatan kepada murid tersebut dan menanyakan secara langsung apa yang menjadi penyebab dia tidak semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu dari pengamatan Pak Dimas, mengapa dia tidak begitu semangat ketika mengikuti
pembelajaran matematika? Jadi Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika. Karena dia merasa matematika itu sangat susah dan membuatnya pusing untuk menyelesaikan soal-soal. Setelah mengetahui hal tersebut, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Dimas harapkan dari siswa? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti semua kegiatan pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Dimas lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Pak Dimas lakukan di kelas? Ada metode belajar sambil bermain dengan menggunakan ular tangga yang di beberapa kotak-kotaknya saya isi dengan soal matematika. Ketika dadu mereka berhenti di kotak yang berisi soal, maka mereka akan mengerjakan soal tersebut. Dan kegiatan tersebut saya lakukan secara berkelompok. Ternyata para murid sangat semangat dan antusias dalam melakukan kegiatan tersebut. Sehingga pembelajaran pun berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Jika kita rating ya kan Pak, dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Dimas itu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik perhatian belajar? Kalau saya berikan peringkat atau rating, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang Pak Dimas lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik dan mencari segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke, jadi kira-kira yang dapat membantu Pak Dimas dalam menyusun ataupun menjalankan rencana tersebut siapa aja kira-kira? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya komunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Menurut Pak Dimas, berapa lamakah waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan, mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Pak ya. Oke. Kapan Pak Dimas bisa dimulai untuk melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Pak, saya akan segera menerapkannya agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian nih Pak Dimas, Pak Dimas punya komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya Pak, saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya tidak menjadi momok bagi mereka, melainkan dirindukan oleh murid atau peserta didik saya. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Pak Dimas butuhkan? Saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dengan baik di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat Pak.
Baiklah Pak Dimas, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar Pak Dimas ya. Iya Pak, amin. Nah, bagaimana perasaan Pak Dimas setelah kita berbincang tentang masalah yang kita hadapi tadi? Alhamdulillah Pak, sudah lega dan senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini dan kebuntuan saya itu mendapatkan jalan keluarnya Pak. Syukur, alhamdulillah ya Pak Dimas ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Terima kasih banyak Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya. Nampaknya perbincangan saya ini sudah mendapatkan solusi. Mungkin akan kita perbincangkan bagaimana efek daripada solusi yang saya dapatkan nantinya kepada Bapak. Oke, terima kasih Pak. Kita sudah sharing-sharing ya. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Dimas. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Dan sampai jumpa, kira-kira nanti ada masalah, langsungkan Bapak untuk berbincang dengan saya lagi. Baik Pak, saya yang harus berterima kasih kepada Bapak. Tentunya sekali lagi jangan bosan Pak mendengarkan keluh kesah saya ataupun masalah dari saya. Semoga masalah saya ini dapat terselesaikan sehingga pelajaran saya itu dapat disukai oleh murid-murid dan saya dapat menjadi guru yang dirindukan oleh murid saya. Terima kasih Pak. Semoga Pak, terima kasih juga. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Mika. Pak Agus tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Pak Dimas. Ya Bu, alhamdulillah saya sudah melakukan syuting dengan Pak Dimas. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Bu. Pas ketika kita di coaching tadi itu Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusi. Oke, Pak Agus, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Pak Agus dan Pak Dimas lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan juga Pak Agus sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dimas sehingga Pak Dimas bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Baik Bu. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang, terima kasih atas waktunya itu.